dengan laporan penggelapan dalam jabatan, di mana saya dituduh melakukan penggelapan sebesar 2 miliar, berulang kali saya jelaskan bahwa sebenarnya dana ini telah dipertanggungjawabkan melalui sebuah rapat umum pemegang saham pada tanggal 22 September 2016. Kita telah membahas laporan keuangan real global per 18 September 2016. Semua sudah setuju, semua sudah tanda tangan, dan saya bisa menunjukkan bukti-bukti itu. Mulai di mana Saudara Hadi Jamri menyatakan sudah tidak ada masalah melalui SMS-nya, kemudian kita tanda tangani bersama ya pada tanggal 22 September 2016 tentang laporan keuangan real global tersebut. Sudah tidak ada masalah juga, karena memang apa yang dituduhkan menjadi temuan itu pada hakikatnya kan saya sudah katakan dalam video-video sebelumnya bahwa secara fakta, secara real, uang yang dipermasalahkan oleh Saudara Hadi Jamri ini sesungguhnya adalah, saya katakan tidak berubah, bahwa uang ini dibagi berempat, di mana Saudara Hadi Jamri ikut menerima sebesar 500 juta. Bapak Ibu, terkait 2 miliar ini, sampai pada saat gelar perkara khusus di Bareskrim, di Biro Wasidik Bareskrim Mabes Polri, Saudara Hadi Jamri itu bisa disaksikan oleh para lawyernya di hadapan peserta gelar, sampai harus menitikan air mata, menangis untuk mempertahankan sebuah pendapatnya yang mengatakan bahwa dia tidak pernah menerima uang 500 juta sebagaimana penjelasan saya. Ini saya harus sampaikan kepada para pihak semua yang menonton video ini. Ini adalah sebuah tuduhan yang luar biasa. Seandainya ini tidak dihentikan oleh Biro Wasidik Bareskrim Polri melalui sebuah gelar perkara, saya tidak bisa membayangkan bagaimana saya harus terpenjara oleh sebuah perkara yang tidak saya lakukan. Di belakang hari kemudian, pada tanggal 12 Oktober ini, saya menemukan di brankas ini, di ruang kerja saya ini. Pada tanggal 12 Oktober ini, saya menemukan sebuah slip setoran bank. Ternyata pada tanggal 5 Agustus 2016 tersebut, ada saya melakukan transfer dana yang merupakan jatahnya Saudara Hadi Jamri di rekening BNI-nya sebesar 500 juta. Yang di dalam berbagai kesempatan dikatakan semua bahwa dia tidak pernah menerima uang tersebut. Bayangkan, saya berpikir kemarin ketika saya sudah menemukan ini dan saya sudah serahkan kepada melalui lawyernya, ya, melalui Saudara Iis Forensen di kantor Borneo 86, saya ingin menyudahi kasus ini. Dengan ditemukannya ini 500 juta ini, sudahlah. Untuk apa kita terus memperpanjang perkara ini? Toh ini juga apa yang menjadi rasa penasaran Saudara Hadi Jamri sudah ditemukan. Dan saya sendiri jujur dari hati yang paling dalam, ketika saya di 16 hari dirawat di rumah sakit karena terinfeksi COVID-19, saya sudah memaafkan Saudara Hadi Jamri terkait ini. Ya, saya sudah tidak permasalahkan lagi, ya sudahlah. Dengan harapan Saudara Hadi Jamri menyadari akan kekeliruannya ini, menyadari akan kesalahannya karena telah menuduh saya atas sesuatu yang tidak saya lakukan. Ini kan coba bayangkan, menuduh uang katanya tidak terima, tapi ini slip setoran. Akhirnya saya mencetak rekening koran Bank BNI, rekening koran saya pada hari itu juga, pada tanggal 12 Oktober, dan saya meminta bantuan bank transaksi pada tanggal 2016 merujuk pada bulan Agustus, ditemukan memang tercatat dalam rekening koran. Pindah buku dari rekening saya sebesar 500 juta kepada Saudara Hadi Jamri, dan juga ada transfer kepada Saudara Gofir sebesar 600 juta. Dari transaksi ini menunjukkan bahwa betapa Saudara Hadi Jamri telah keliru di dalam melakukan
tuduhan dengan yang berujung pada penetapan saya sebagai tersangka. Perlu Bapak Ibu ketahui dan seluruh konsumen, dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersangka ini terlalu banyak korban. Bukan saya menolak apa yang menjadi sebuah takdir, tapi menjadi catatan penting. Bagaimana keluarga kami, termasuk orang tua saya, ibu saya, harus menerima sebuah kenyataan pahit. Berpikir yang akhirnya sampai takdir merenggut beliau karena terlalu memikirkan anaknya. Saya selaku anaknya yang mungkin dikatakan sudah maling di perusahaan, saya cukup prihatin ya, kepada saudara Haji Jamri yang semestinya setelah ditemukannya bukti ini, semestinya ini perkara sudah diakhiri. Perkara ini sudah di stop. Jangan lagi terus-terusan memperkarakan sesuatu yang tidak penting. Cukup sudah kasus yang pertama ini menjadi sebuah pelajaran penting. Jujur sebenarnya pada saat penetapan tersangka tanggal 11 Mei saya menerima penetapan tersangka tersebut oleh penyidik Polda Kaltim. Saya sudah katakan kepada penyidik, saya nyerah, tolong sampaikan kepada saudara Haji Jamri, sudahi sudah ini, tidak perlu lagi, sudah kalau memang masih mau bayar ya bayar, kalau enggak, saya sudah cukup. Dan penyidik menyampaikan amanat saya itu, ternyata saudara Haji Jamri tetap berkeras untuk melanjutkan perkara ini. Saya tidak paham, saya tidak mengerti apa yang melandasi pikiran beliau dan mungkin juga istrinya. Kenapa saya sebut istrinya? Karena beberapa kali lawyernya mengatakan bahwa kalau mau perkara ini selesai, cukup dengan datang ke rumahnya Haji Jamri, minta maaf dengan istrinya. Dan saya katakan pada saat itu, saya ingin ketemu di luar dulu, baru saya nanti akan datang, beberapa kali datang ke rumahnya. Untuk supaya masalah ini bisa selesai. Tapi rupanya keinginan kita ini bertepuk sebelah tangan. Nah, sekarang dengan ditemukannya bukti bahwa saudara Haji Jamri mengambil uang 500 juta, menerima uang 500 juta yang saya transfer ke dalam rekening BNI-nya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah masih ada unek-uneknya setelah ditemukannya bukti yang menjadi dasar penasarannya kepada saya sehingga melaporkan saya tersebut? Ini yang menjadi pertanyaan penting. Mengapa kemudian sampai sekarang persoalan ini kok tidak selesai-selesai? Penetapan tersangka ini telah mengorbankan banyak pihak. Investor yang semestinya di saya sudah harus bekerja sama dalam sebuah proyek, akhirnya mundur secara teratur gara-gara saya ditetapkan tersangka. Ketika saya sebelum ditetapkan tersangka, baru masih naik penyidikan, saya sampai-sampai harus membuat surat keterangan catatan kepolisian dari Polda Kaltim. Saya menyatakan bahwa saya tidak pernah terlibat atau tercatat menjadi sebuah berbuat pidana. Dan alhamdulillah SKCK keluar. Tapi kemudian SKCK itu menjadi tidak berarti ketika saya ditetapkan sebagai tersangka. Saya dianggap main-main oleh investor, saya dianggap tidak jujur, sehingga kerjasama itu akhirnya tidak jadi. Dan inilah yang saya katakan tadi, dampak-dampak yang ditimbulkan akibat penetapan tersangka ini, saya ingin sampaikan kepada saudara Haji Jamri, sudahlah, stop sudah. Masih ada waktu untuk kita bicara dari hati ke hati tentang bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Jangan terus-terusan bolak-balik di gugatan perdata, di gugatan pidana. Padahal sebenarnya apa yang menjadi kesalahannya tersebut, apa yang menjadi unek-uneknya tersebut, sebenarnya adalah sebuah kekeliruan yang nyata. Bahwa apa yang dipersoalkan tersebut adalah sebenarnya tidak benar. Karenanya dalam video ini pun juga saya mengajak, sudahlah, mari kita lihat nanti
perkembangannya seperti apa. Masih ada cukup waktu untuk kita bisa bicara menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik. Untuk apa kemudian kita memperkarakan sesuatu yang tidak benar. Apalagi saya tidak bisa bayangkan, sehari semalam kita ini mengangkat takbir tangan, sholat 5 waktu, tapi kemudian ini saja tidak diakui. 500 juta, mau minta bukti yang kayak apa lagi? Ya, mau minta bukti yang kayak apa lagi? Cukuplah sudah. Ya, cukup. Semoga dengan pembuktian ini dan video ini, saya ingin mengetuk hati nurani saudara. Mari kita hentikan perkara ini. Kita bahas lagi yang lain nanti. Apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di audit. Gampang kok. Kalau tentang mengenai laporan keuangan itu sangat mudah. Audit itu tidak perlu capek-capek. Cetak aja rekening koran itu. Semua alur keuangan akan ada kelihatan. Ya. Tidak usah kita mau perkarakan itu. Semua uang itu semua dengan mudah. Tidak perlu. Ya. Rekening koran nyata. Bisa dicetak. Bisa dibuat. Fakta-faktanya sudah ada semua. Ya. Mungkin itu yang menjadi perhatian yang penting di dalam perkara terkait dengan laporan saudara Haji Jamil tersebut.